Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini, pada kesempatan kali ini, kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertemu kembali dipertemukan bersilaturahmi dalam Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-179. Alhamdulillah sudah bersama kami, sudah kita sama kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan kebiasaan, yaitu bagaimana membiasakan bersabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak sekalian, sebelum kita memulai kajian dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus. Mangga silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mautu li jami'il ummah yahdiyahum ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim di Sabtu pagi ini. Tadi yang pertama kali muncul di layar Zoom ya dari Papua Prof. Partino dan dari Bero Ustaz Sarifuddin ya. Dan alhamdulillah ini sudah mewakili di berbagai tanah air ya. NTT, ada Ketua PWA Sulawesi ya. Kaltara, Kaltim, Kalteng yang banyak ya. Dari Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Ya, Mas Dwi ini kebetulan pas di Jogja ini. Ya. Kemudian Jawa Barat, ya. Ada Pak Jaidin, ya. Ada Ustadz Nana, ya. Dari DKI, dari Sumatera, Alhamdulillah, ya. Tersebar ya, dari seluruh pelosok tanah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan topik kita di waktu yang lalu. Ya, topik kita di episode 179 ini adalah membiasakan bersabar. Mungkin mohon berkenan Bapak sekalian untuk memute-kan untuk sementara waktu ya, nanti begitu kita dialog tanya jawab ya bisa kita on-kan kembali. Baik. Ya. Ini mengulang ya atau mereview apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang kita lakukan itu sangat bergantung dari memori yang ada di dalam pikiran kita.
Oleh karena itu kita mesti berhati-hati ya, di dalam memasukkan memori ya, atau mememorize peristiwa-peristiwa yang kita ketahui atau kita alami, sehingga kita mesti berusaha sekuat tenaga agar memori kita itu adalah memori yang baik. Agar memori baik, maka yang diterima oleh pikiran kita, oleh otak kita, itu seharusnya juga yang baik-baik saja. Ya, jadi kalau yang kita memorize adalah hal-hal yang baik-baik, maka akan menghasilkan memori yang baik. Terutama untuk memori yang kita simpan di dalam memori jangka panjang, yang kemudian itu jangka panjang ini akan menjadi reflektif memori antara lain ya, berupa kemahiran dan kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan kita adalah kebiasaan yang baik ya, itu akan melahirkan akhlak yang baik. Pola kehidupan kita adalah pola kehidupan yang baik ya, konstruksi batinnya baik, akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang tentunya juga baik. Sehingga Bapak sekalian ya, ini apa yang kita pikirkan ya, pikiran itu akan menjadi sesuatu. Apa yang kita pikirkan akan menjadi sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita itu adalah hasil dari pikiran-pikiran kita. Sehingga ada yang mengatakan you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Oleh karena itu marilah kita penuhi pikiran kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini saya ingin mengulang kembali tentang konstruksi pribadi Muslim sejati. Itu mesti dilandasi oleh tauhid. Ya. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Implementasinya menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Ini akan menghasilkan konstruksi batin, ya, akan menghasilkan akhlak. Ya, kalau tauhid ini kita jadikan menjadi dasar hidup ya, sepanjang masa, dia akan menghasilkan konstruksi batin berupa mekanisme pikiran atau batin yang hanya mengizinkan aktivitas sesuai petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran. Ini kalau kita lakukan terus-menerus, kita mencontoh Rasulullah, ya, karena khuluquhu Al-Quran, ya, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Maka kita juga harus berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, maka apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Karena apa? Karena aktivitas yang kita lakukan itu aktivitas yang sesuai dengan petunjuk Allah, ya, sehingga bernilai ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita berpikir positif supaya kehidupan kita menakjubkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min.
In asabatus sarra syakara fakana khairallah. Wa in asabatu darra sabara fakana khairallah. Seorang mukmin itu menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, dan tidak demikian bagi lainnya. Jika mendapat kelapangan, ia bersyukur, dan itu berakibat baik baginya. Jika mendapat kesempitan, ia bersabar, dan itu berakibat baik pula baginya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ya, respon terhadap setiap peristiwa yang dialami itu hanya dua. Ya. Kalau dia menyenangkan, ya, kelapangan, sesuatu yang membahagiakan, syukur. Ya. Kalau kesempitan, sesuatu yang tidak nyaman, musibah, sabar. Ya. Jadi kita merasakan adil semua ketetapan Allah. Ini sikap menakjubkan seorang mukmin. Di Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang syukur. Nah, sekarang kita yang kedua, sabar, ya. Respon terhadap hal-hal yang tidak nyaman adalah dengan sabar. Allah memerintahkan kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Ya. Sesungguhnya hal itu sangatlah berat kecuali bagi yang khusyuk. Ya. Jadi sabar dan salat itu bagian amaliyah membangun konstruksi batin kita, sehingga kita akan menjadi sukses, menjadi baik. Nah, itu bukan perkara yang mudah, ya. Untuk sabar, sholat, ya. Untuk syukur, itu adalah perkara yang perlu belajar, berlatih terus-menerus, sehingga kita termasuk orang yang bersyukur dan kita termasuk orang yang sabar. Allah menyatakan bersyukur itu kayak sepele, tapi ternyata hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya. Ternyata sedikit di antara hamba-hambaku yang syukur. Demikian juga yang sabar. Ya. Tidak banyak yang sabar. Nah, sabar ini perlu kita latih dengan memberikan respon terhadap setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan keburukan, kegagalan, kesedihan, ya, kehilangan, penyakit, permusuhan, ya, itu semuanya sesuatu yang tidak nyaman, ya, sesuatu yang tidak enak kita rasakan. Nah, pengalaman-pengalaman ini mestinya kita respon dengan ideal. Ya. Jadi apakah berupa kesulitan, mulai kesulitan yang ringan, keburukan, ya, kegagalan, apa yang kita lakukan, ya, tidak sesuai dengan rencana, ya, sehingga kita merasakan adanya sebuah tidak mencapai sasaran yang kita wujudkan. Ya. Nah, itu suatu kondisi yang sesungguhnya adalah tidak nyaman. Ya. Nah, terhadap hal itu maka responnya, ya, seharusnya kita bersabar. Bersabar itu kita ridho atas peristiwa yang kita alami. Dan semua peristiwa yang kita alami itu mestinya kita rasakan sebagai yang terbaik, yang Allah tetapkan yang terbaik buat kita.
sehingga kita memberikan respon yang baik, ridho atas setiap apapun yang kita alami. Dengan keridhaan itu, maka kita tidak mengeluh. Jadi meskipun sulit, meskipun tidak nyaman, kita tidak mengeluh. Karena mengeluh itu ternyata menjadi hambatan untuk bisa sukses. Orang yang suka mengeluh sulit untuk sukses. Nah, terhadap kesulitan-kesulitan yang kita alami, ya, maka kita mencari jalan keluar. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, ya, kesedihan, ya, maka kita mencari jalan keluar supaya masalah yang kita alami itu bisa terselesaikan dengan baik. Terkait dengan orang lain, maka bersabar itu kita aktualisasikan dengan memaafkan orang lain. Kita mengalami hal-hal yang buruk itu boleh jadi ya, karena perilaku orang lain yang memperlakukan kita tidak selayaknya, misalnya membuli, misalnya mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk kita dengarkan, ya, maka ini tidak nyaman. Nah, merasakan atau mengalami hal-hal yang tidak nyaman itu, ya, kita mesti berlatih ya, untuk bisa memaafkan terhadap kelakuan-kelakuan orang lain yang tidak nyaman. Ya. Wal afina anin nas. Ya. Orang-orang yang menjadi pemaaf terhadap orang lain. Ya. Ini bukan perkara yang mudah ya, untuk bisa memaafkan, karena biasanya sikap seseorang itu cenderung untuk apa? Untuk membalas. Ya, untuk membalas. Kalau diperlakukan tidak baik, dia membalas tidak baik. Diribai, balas riba. Ini biasa yang terjadi. Tapi kalau kita berhasil memaafkan orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik buat kita, maka hati ini akan menjadi lapang. Ya, hati akan menjadi tenang, sehingga dengan kelapangan itu ya nggak ada stres, nggak ada takut, nggak ada huzn, ya. Dimana takut dan sedih, ya, khauf wal huzn itu merupakan penyebab utama gangguan jiwa. Orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah karena apa? Karena takut dan huzn. Nah, orang yang beriman dia akan bersabar, sehingga berbagai macam pengalaman yang tidak menyenangkan ini tidak menjadikannya khawatir, tidak menjadikannya bersedih hati. Karena memang orang yang tidak rugi itu salah satu indikatornya adalah sabar. Ini dalam surah pendek wal asri, ya. Allah berfirman wal asr, demi al asr, innal insana lafi khusrin, seluruh manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya, wa amilus shalihat, ya, beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran, ya. Jadi sabar dalam kebenaran ini menjadi bagian supaya kita tidak rugi di dunia ini. Dan dalam siklus kehidupan, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita pasti akan mengalami hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguh
bersama kesulitan itu kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu kemudahan. Jadi hidup ini pasti akan mengalami kesulitan dan kemudahan yang akan dipergilirkan datang silih berganti, dan ini menjadi media ujian bagi kita semua. Apakah kita termasuk orang yang sabar, yang merupakan indikator keimanan, atau tidak ketika kita menghadapi ausr, ya, kesulitan. Ketika kita menghadapi yusra, ya, kita bersyukur apa tidak. Dan ini akan selalu silih berganti. Kesulitan itu sebenarnya merupakan tanda bahwa sebentar lagi akan hadir kemudahan kalau kita sabar di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Jadi menjadi semacam the law of attraction. Kesulitan itu menarik kemudahan. Setiap kesulitan akan diikuti kemudahan. Nanti setelah mendapatkan kemudahan akan diberikan kesulitan. Berhasil mengatasi, sabar mengatasi kesulitan, diberikan kemudahan lagi. Sehingga kualitas hidup kita dari waktu ke waktu akan semakin meningkat, ya, akan semakin baik, akan semakin sabar. Ya. Kita diuji dari hal-hal yang kecil-kecil, ya, sabar apa tidak, ridho enggak dengan kejadian-kejadian itu. Nah, ini kalau kita bisa secara konsisten, ya, ridho terhadap setiap peristiwa yang kita alami, kita mencari jalan keluar terhadap orang lain yang menyebabkan ketidaknyamanan, kesulitan, kita memaafkan, maka kita akan pelan-pelan meningkatkan derajat kesabaran kita sampai derajat yang tinggi. Jadi kita punya akhlak sabar kalau setiap kita mendapatkan kesulitan, ketidaknyamanan, sesuatu yang membuat tidak enak, ya, itu kita selalu ridho, ya, selalu ridho, ikhlas menghadapinya. Kemudian kita berjuang untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan masalah yang kita hadapi itu. Kemudian kita berjuang, ya, kita berjuang supaya masalah-masalah itu semuanya bisa diatasi. Nah, ini harusnya menjadi konsisten, menjadi pola, ya, batin kita, pola memori kita. Setiap mendapati kesulitan-kesulitan, kita bersabar. Ya. Ini kayaknya sederhana, tapi ini untuk melatih perlu effort yang luar biasa, ya. Perlu energi yang luar biasa. Karena menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi ketidaknyamanan-ketidaknyamanan, ya, itu normalnya pada orang-orang biasa itu akan menimbulkan mengeluh, ya, tidak terima, kenapa saya kok mengalami hal yang seperti ini, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ya. Itu yang banyak terjadi. Ya. Jadi ketika kita mengalami ketidaknyamanan, kecenderungannya adalah yang salah orang lain. Jadi orang lain yang menimbulkan ketidaknyamanan kita persalahkan, ya, kita lawan sedemikian rupa, ya, sehingga
Yang ada adalah marah, memarahi, kelahi, dan lain sebagainya. Padahal seorang yang bertakwa, seorang yang beriman, itu al-afina aninnas. Dia menjadi pemaaf terhadap orang-orang lain, ya, orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak nyaman, diberikan maaf. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ini membiasakan sabar ternyata perlu effort yang tinggi, dan ini perlu kita latih sepanjang hayat, karena ujian kesabaran itu tidak akan selesai dalam waktu tertentu, akan selalu Allah berikan sampai akhir hayat kita, ya, berupa kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanan, sehingga ujian kesabaran itu tidak ada batasnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berhasil membina diri menjadi orang yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanan, musibah, dan lain sebagainya, ya, sehingga kita termasuk orang yang sukses. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, berkenan nanti Prof. Partino, Kiai Mustain, Dr. Joko, Kiai Sairi, ya, Sarifuddin, ya, bisa menambah, dan yang lain-lain, ya, bisa menambahkan, ya, sehingga kita bisa mewujudkan, ya, akhlak sabar ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.